Chapter 231, menyembunyikan keberadaan roh beladiri legendaris. Xiao Tian telah membangkitkan roh beladiri legendaris yang hanya muncul selama puluhan ribu tahun sekali. Kaisar Langit dibuat kaget akan kejadian itu, begitupun Dewa Petir yang menyaksikan kejadian langka tersebut. Apa yang terjadi dengan tubuhku? Kenapa aku bisa merasakan begitu banyak kekuatan Qi? Sebenarnya pil macam apa yang kutelan tadi? Meski terlihat sama seperti pil yang waktu dulu, efeknya benar-benar jauh di luar dugaanku, pikir Xiao Tian dengan mata yang terbelalak. Dia begitu kebingungan dengan apa yang telah terjadi pada tubuhnya. Satu-satunya yang dia mengerti hanyalah satu hal saja, yaitu kultivasinya telah meningkat tajam sejak dia menelan pil tersebut. Meski terhenti di tingkat pendekar alam ilusi lapisan puncak, dia masih bisa merasakan begitu banyak energi Qi di sekitar tubuhnya yang terus mencoba menerobos masuk walau telah berhenti berkultivasi. Karena tak bisa mengatur masuknya energi Qi tersebut, dia pun mencoba memanfaatkan Qi itu untuk menerobos ke tingkat berikutnya. Akan tetapi sebelum dia tunaikan niatnya, Dewa Petir langsung menotok dantiannya dengan serangan Qi jarak jauh. "Apa yang kau lakukan? Kenapa kau menutup dantianku?" tanya Xiao Tian sambil menatap Dewa Petir. "Dantianmu belum siap untuk menampung kekuatan Qi yang lebih banyak lagi. Jika kau memaksa menerobos, maka dantianmu akan rusak dan akan mengalami penurunan kultivasi," jawab Dewa Petir dengan tatapan serius. Dewa Petir menjelaskan bahwa jika Xiao Tian memaksa menerobos sebelum pondasi kultivasinya diperkuat, maka dia akan mengalami kerusakan dantian. Dantian merupakan tempat seseorang menampung energi Qi dan lautan jiwa. Setiap manusia memiliki 3 buah dantian. Sang dantian terletak di titik tengah kedua mata. Berfungsi untuk menampung kekuatan jiwa. Semakin besar sang dantian seseorang maka semakin besar pula kekuatan roh yang bisa dia tampung. Kekuatan roh atau kekuatan jiwa biasanya dipakai untuk menggunakan teknik-teknik tertentu. Seperti teknik 1000 langkah cahaya yang digunakan oleh Xiao Tian. Namun teknik-teknik yang menggunakan kekuatan jiwa biasanya beresiko tinggi karena menguras begitu banyak tenaga. Oleh karena itu, teknik-teknik tersebut telah lama dilupakan dan ditinggalkan. Selain dapat digunakan untuk teknik bertarung, kekuatan jiwa juga bisa digunakan untuk meracik pil. Para peracik pil biasa disebut sebagai alkemis. Sebagian besar orang memiliki sandantian yang berukuran kecil, sedangkan tak semua orang yang memiliki kekuatan roh tingkat tinggi mampu menjadi alkemis. Karena untuk menjadi alkemis harus memahami fungsi dan komposisi dari bahan-bahan untuk meracik sebuah pil. Karena itu, jumlah alkemis sangatlah langka dan begitu dihormati. Zong dantian terletak di ulu hati setiap orang, tepatnya di antara kedua dada. Berfungsi untuk menyimpan energi Qi seseorang untuk sementara. Setiap energi Qi yang masuk akan disaring di dalam dantian ini hingga benar-benar menjadi Qi murni. Jika sudah tak mengandung energi negatif, energi Qi tersebut akan langsung turun ke Xia dantian. Xia dantian atau biasa disebut sebagai lautan Qi merupakan dantian pokok yang berfungsi untuk menyimpan energi Qi yang telah dimurnikan. Semakin besar Xia dantian seseorang maka semakin banyak pula energi Qi yang bisa orang itu tampung. Jika energi Qi telah mencapai batas maksimal, seseorang bisa memaksa untuk menembus lapisan berikutnya untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu pandangan orang-orang terhadap Xia dantian berbeda dari sang dantian. Orang dengan lautan Qi yang besar akan dianggap pecundang karena perlu lebih banyak kekuatan Qi untuk naik tingkat. Berbeda dengan kekuatan jiwa yang merupakan sumber energi sandantian.
Semakin besar sandantian seseorang maka orang tersebut semakin dipuja. Sedangkan Xiao Tian memiliki sandantian seluas samudera, dan akan terus melebar setiap dia naik tingkat. Dengan dantian yang bisa terus melebar sejak dia membangkitkan ular yin dan yang, dia seharusnya akan kesulitan naik tingkat. Tapi hal ini tak berlaku untuknya, semua karena simbol roh tikus suci yang juga ikut membantu mengisi energi ki milik Xiao Tian agar cepat terisi penuh. Dengan bantuan simbol roh tikus suci dan roh bela diri tingkat tingginya, dia akan menjadi orang yang paling ditakuti sekaligus paling dicari jika kebenarannya terkuak. Bukankah itu bagus? Kalau begitu aku tak perlu takut lagi terhadap seseorang, ucap Xiao Tian sambil memotong penjelasan Dewa Petir. Itu tergantung dari sisi mana kau melihat. Sama halnya dengan kebenaran tentang kecocokanmu terhadap semua elemen. Hanya saja sekarang jauh lebih berbahaya, tak hanya sekte-sekte tinggi yang akan mengincarmu, para dewa juga mungkin akan memburumu agar menjadi murid mereka atau mencari berbagai cara untuk memiliki benih darimu, jelas Dewa Petir dengan tampang serius. Benih? Maksudmu? Xiao Tian belum paham atas ucapan Dewa Petir sehingga dia menatapnya dengan pandangan heran. Maksudnya membuat keturunan dari benihmu, entah dengan anak mereka atau saudara mereka. Dan jika kau menolak, sudah dipastikan kau akan dihabisi, jelas Dewa Petir sambil menatap Xiao Tian. Kalau begitu aku tak punya pilihan lain selain memilih salah satu keturunan dewa-dewi untuk dijadikan sebagai seorang istri. Tanya Xiao Tian dengan dahi yang dikerutkan. Ini tak sesimpel itu, meski kau telah menjadi menantu salah satu dewa-dewi. Kau tetap akan diburu oleh para dewa-dewi yang lain sampai mereka mendapat keturunan darimu. Berlindung pada satu dewa-dewi tak akan menjamin keselamatanmu, karena ribuan dewa yang lain bisa bekerja sama untuk memperebutkanmu. Bayangkan jika kau harus melayani ribuan dewa-dewi untuk memberikan keturunan. Apakah kau siap melayani mereka semua? Tanya Dewa Petir. Melayani ribuan orang. Yang benar saja, mana mungkin aku sanggup menggilir mereka satu persatu, ucap Xiao Tian dengan wajah yang membiru. Tenang saja, aku akan mengajarimu ilmu khusus agar kuat di ranjang. Kujamin ini akan manjur dan akan sangat berguna bagi dirimu, ucap Dewa Petir sambil mengacungkan jempol. Pletak. Kau ini, bisakah serius sedikit? Bentak Kaisar Langit sambil memukul kepala Dewa Petir. Tenanglah, jangan khawatir. Kami mempunyai solusi akan masalahmu ini. Kau cukup melakukan apa yang kami perintahkan, maka semuanya akan lancar seperti biasanya, jelas Kaisar Langit sambil menatap Xiao Tian. Baiklah, lalu apa yang harus kulakukan? Tanya Xiao Tian sambil menatap Kaisar Langit. Lipatlah kedua kakimu seperti sedang berkultivasi, kosongkan pikiranmu dan tutuplah matamu rapat-rapat. Setelah mendengar ucapan Kaisar Langit, Xiao Tian langsung bersemedi dan melakukan semuanya tanpa bertanya sama sekali. Bagus, aku akan membuka kembali sang dantianmu. Seraplah kekuatan jiwaku agar aku bisa masuk ke dalam lautan jiwamu. Kaisar Langit menempelkan telunjuknya ke titik tengah kedua mata Xiao Tian lalu memusatkan kekuatan jiwanya di ujung telunjuk kanannya itu. Tekanan ki yang dipancarkan ular yin dan yang perlahan turun bersamaan dengan masuknya kekuatan jiwa milik Kaisar Langit. Semakin lama semakin turun diikuti dengan menghilangnya garis cahaya di sekitar ular yin dan yang. Awalnya terdapat 15 buah garis berlapis sinar kuning yang terpancar keluar dari roh ular yin dan yang. Garis-garis tersebut mulai menghilang satu persatu hingga tak tersisa satupun. Bersamaan dengan menghilangnya garis-garis tersebut, cuaca buruk yang terjadi di seluruh alam semesta menghilang dalam sekejap mata.
Bukalah matamu, sekarang semuanya sudah selesai. Aku telah mengatur roh bela dirimu agar bisa menyembunyikan tingkatannya sesuai kemauanmu. Kau cukup memikirkan tentang tingkatan roh bela diri yang mau ditunjukkan kepada semua orang, maka tingkatan itu yang akan dirasakan semua orang. Ingatlah, jangan pernah berani menunjukkan tingkatan asli dari roh bela dirimu. Karena itu sama saja dengan bunuh diri. Sebelum kau bisa melindungi dirimu sendiri, jangan pernah berani tunjukkan itu, mengerti? Tegas Kaisar Langit sambil menatap Xiao Tian. Baik Yang Mulia, aku akan mengingat hal tersebut, ucap Xiao Tian sambil memberi hormat. Setelah urusan Xiao Tian telah diselesaikan, Kaisar Langit berjalan mendekati Dewa Petir lalu mendekatkan mulutnya ke telinga kanan Dewa Petir. Sambil berbisik dia berkata, bisakah kau ajarkan teknik ranjang yang kau tawarkan tadi? Hehe Wanipiro, ucap Dewa Petir melalui telepati sambil memasang tampang konyolnya. Episode sebelumnya. Chapter 230, Khasiat Tersembunyi Pil Legendaris. Episode berikutnya. Chapter 232, Dibawa Kabur. Chapter 232, Dibawa Kabur. Terima kasih karena telah membantuku selama ini. Terima kasih juga karena telah merawat tubuh guruku dan mencari cara untuk membangkitkannya kembali. Meski belum berhasil, aku tetap ingin berterima kasih, ucap Xiao Tian sambil menundukkan kepalanya. Kaisar Langit yang saat itu berada di samping kanan Dewa Petir langsung menoleh ke arah Xiao Tian dan berkata, kenapa tiba-tiba saja kau berterima kasih? Kami bahkan belum mengembalikanmu ke alam nyata. Aku bahkan belum membuka kedua dantianmu yang telah ditotok oleh Dewa Petir. Sebenarnya aku ada permintaan lain, aku ingin. Belum sempat Xiao Tian menyelesaikan ucapannya, Kaisar Langit memotong pembicaraan dengan berkata, cukup, aku mengerti. Urusan menyembuhkan Taiwu bukanlah hal yang mudah. Roh bela dirinya telah terluka parah, satu-satunya cara menyembuhkannya yaitu membuatnya menelan intisari bunga kristal es yang dicampur dengan intisari kristal duri naga. Sedangkan kedua bahan itu tak mudah didapatkan, kau perlu. Belum sempat Kaisar Langit menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba saja Wukong muncul di belakang punggung Xiao Tian sambil membawa dua buah bahan langka yang sedang dibahas. Maksudmu benda ini? Tanya Wukong sambil menatap Kaisar Langit. Ruangan ini tersegel rapat loh, tak ada cara masuk lain selain melewati pintu. Kenapa kau bisa tiba-tiba ada di dalam ruangan ini? Tanya Kaisar Langit sambil menatap Wukong. Terkejut ya? Jawabannya cukup sederhana. Aku telah menandai punggung bocah ini sehingga bisa mengunjunginya semauku. Dimanapun dia berada, aku bisa muncul di sekitar tubuhnya hanya dengan sekali jentikan jari, jelas Wukong sambil tersenyum tipis. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan tugasmu di lembah kristal es? Tanya Kaisar Langit sambil menatap Wukong. Dewi Kuan Im menyuruhku meninggalkan lembah demi melindungi roh legendaris dari para dewa. Jadi aku akan ikut bersamanya, jelas Wukong sambil menatap Kaisar Langit. Yang benar saja, Dewi Kuan Im tak mungkin melanggar aturan langit. Para dewa seharusnya tak boleh turun tangan secara langsung terhadap urusan manusia, ucap Kaisar Langit dengan tampang kesalnya. Aturan langit katamu. Bukankah kau yang membuat aturan itu? Dan kau pula yang melanggarnya pertama kali. Tanya Wukong sambil menatap Kaisar Langit. Kapan aku melanggar aturan langit? Tanya Kaisar Langit dengan penuh percaya diri. Apa kau melupakan kejadian hancurnya kerajaan es? Dalam buku takdir seharusnya kerajaan tersebut dihancurkan oleh Xiao Tian.
Tapi kau menurunkan Dewi Petir ke alam manusia sehingga mengubah takdir yang telah digariskan. Seharusnya dewa hanya boleh berurusan dengan iblis dan bangsa selain manusia. Tapi berkat pelanggaranmu itu, para dewa kematian di dunia bawah kewalahan mengurus roh-roh yang seharusnya belum boleh mati, jelas Wukong sambil menatap Kaisar Langit. Itu. Kaisar Langit kehabisan kata-kata karena ucapan Wukong memanglah benar. Sepertinya kau telah mengerti, kalau begitu aku pinjam Xiao Tian dulu ya. Sampai jumpa, ucap Wukong sambil menepuk pundak Xiao Tian. Belum sempat Dewa Petir dan Kaisar Langit bereaksi, Wukong telah menghilang dari pandangan mereka dan membawa Xiao Tian pergi menggunakan teleportasi. Kerasialan. Dia selalu bertindak sesukanya. Ucap Kaisar Langit dengan kesal. Bagaimana ini? Bukankah tugas untuk melindungi Xiao Tian adalah tugasku? Kenapa sekarang Wukong mulai ikut campur? Ucap Dewa Petir sambil menepuk dahinya. Kita harus menanyakan kejelasannya kepada Dewi Kuan Im, ucap Kaisar Langit dengan tatapan serius. Mereka berdua saling bertatapan dan menganggukkan kepala sebagai pertanda kalau mereka telah sepakat. Wukong berteleportasi ke sebuah dimensi kosong yang hampir mirip dengan ruang hampa, hanya saja tempat itu berlantai awan lembut dan dihiasi oleh langit malam bertabur bintang. Di mana ini? Kenapa kau membawaku kemari? Tanya Xiao Tian sambil menatap Wukong. Kau sedang berada di alam kekosongan. Ini adalah dimensi khusus yang diberikan Dewi Kuan Im padaku. Di tempat ini aku akan melatihmu dan semua teman-temanmu agar bisa menjaga diri kalian, jelas Wukong sambil menatap Xiao Tian. Aku dan teman-temanku. Tapi aku tak melihat mereka dimanapun. Jika kau ingin melatih mereka juga, kenapa mereka tak ada di sini? Tanya Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Mereka juga ada di dimensi ini, hanya saja jaraknya agak jauh dan kau tak mungkin bisa menemukan mereka karena aku membatasi ruang latihan kalian agar bisa fokus berlatih. Sebelum memulai latihanmu, keluarkanlah Taiwu dan Jingmi dari ruang hampa agar mereka tak mati kelaparan di sana, sambung Wukong sambil menatap Xiao Tian. Benar juga, hampir saja aku melupakan mereka, ucap Xiao Tian dengan mata yang terbelalak. Setelah mendengar ucapan terakhir Dewa Kerasun Wukong, Xiao Tian langsung membuka portal ruang hampa tepat di hadapannya. Tak perlu waktu lama, Jingmi langsung keluar dari dalam ruang hampa dengan wajah yang dibasahi oleh air mata. Hal pertama yang dia lakukan saat keluar dari portal ruang hampa yaitu berlari menuju ke pelukan Xiao Tian. Sambil berlari dengan penuh air mata di wajahnya, dia pun berkata, "Ayah Xiao Tian." Hua. Melihat Jingmi menangis di pelukannya, Xiao Tian mengelus kepalanya sambil mencoba menghiburnya. "Hei, berhenti menangis, gadis kecil, ayah tak boleh cengeng. Maaf karena telah mengurungmu di ruang hampa begitu lama," ucap Xiao Tian sambil mengelus kepala Jingmi. Benar-benar mirip ayah dan anak, kalau dilihat sekilas dia benar-benar mirip dengan anak seusianya. Kalau pangeran tak menjelaskan asal-usul Jingmi kepadaku, mungkin aku juga akan menganggapnya sebagai anak kecil, pikir Taiwu sambil melangkah keluar dari dalam portal ruang hampa. Sambil melangkah mendekat, dia didampingi oleh naga hitam yang duduk di atas pundak kirinya dan naga biru yang duduk di atas pundak kanannya. Kedua naga itu menggunakan mode mini karena ingin menghemat energi. Tepat ketika Taiwu telah melangkah keluar, portal ruang hampa langsung tertutup dan menghilang dari pandangan semua orang. Bersamaan dengan hilangnya portal tersebut, Taiwu mulai menyadari kehadiran Dewa Kerasun Wukong ketika melihat ke sebelah kanan Xiao Tian. Tubuhnya gemetar tak karuan sejak merasakan kekuatan dahsyat yang terpancar dari tubuh Wukong. Siapa kau?"
Perkenalkan, namaku Dewa Kera Sun Wukong. Selamat datang di dimensi kekosongan. Dimensi khusus yang terbuat dari relik para dewa, jelas Wukong sambil menatap Taiwu. Jangan khawatir. Meski tampangnya terlihat seperti seekor iblis kera, dia tak termasuk dalam ras iblis. Dewa Kera berasal dari ras siluman, dan kini dia telah menjadi seorang dewa. Dia berada di sini untuk membantu kita, jadi tenangkan dirimu, Taiwu. Taiwu menarik napasnya begitu dalam lalu berkata, membantu kita. Iya, Dewa Kera akan membantu kita menyembuhkan luka dalammu, sambung Xiao Tian sambil menatap Taiwu. Bukankah aku memang tak bisa disembuhkan? Tanya Taiwu sambil menatap Xiao Tian. Bahan untuk menyembuhkanmu memang terlalu langka dan sulit dicari, tapi bukan berarti bahwa kau tak mungkin untuk disembuhkan. Dan hari ini merupakan saatnya untukmu kembali bersinar, karena Dewa Kera memiliki bahan-bahan itu dan bersedia untuk mengobati luka dalammu, jelas Xiao Tian sambil menatap Taiwu. Pangeran kau. Sejak kapan kau melebihi tingkat Dewa Petarung lapisan puncak? Kau benar-benar sudah melampaui Raja dan Ratu, ucap Taiwu sambil menatap Xiao Tian. Apakah ini ada hubungannya dengan... Taiwu berhenti berbicara setelah melirik ke arah Wukong. Tidak, ini tak ada hubungannya dengan Dewa Kera. Ada Dewa Light yang telah membimbingku hingga menjadi seperti sekarang. Namun kultivasiku saat ini belum stabil, jadi aku perlu berlatih untuk menguatkan pondasi sebelum mencoba naik ke tingkat berikutnya, jelas Xiao Tian sambil menatap Taiwu. Begitu ya? Jawab Taiwu sambil menundukkan kepala, dia merasa gagal sebagai seorang pengawal. Kenapa kau terlihat sedih? Sudahlah jangan dipikirkan, jarak kekuatan kita mungkin memang sedikit jauh. Tapi asalkan roh bela dirimu telah kembali pulih. Kau mungkin akan berhasil mengejarku, jadi jangan putus asa ya, ucap Xiao Tian sambil tersenyum tipis. Episode sebelumnya. Chapter 231, menyembunyikan keberadaan roh bela diri legendaris. Episode berikutnya. Chapter 233, Wukong dan tugasnya. Chapter 233, Wukong dan tugasnya. Setelah mengetahui kultivasi Xiao Tian yang semakin jauh dari jangkauannya, Taiwu yang saat itu masih terjebak dalam tingkat Grand Master petarung lapisan puncak merasa sangat gagal sebagai seorang pengawal. Dia terlihat begitu frustasi sehingga menundukkan kepalanya begitu lama. Melihat mental Taiwu yang agak menciut, Dewa Kera Sun Wukong tak bisa menahan diri untuk mengatakan hal yang mengganjal di hatinya. Dengan nada kesal dia berkata, apakah itu sikap seorang pengawal? Seorang pengawal harusnya bangga melihat tuannya menjadi semakin kuat. Jika seorang pengawal merasa gagal setelah melihat perkembangan tuannya, maka kau tak bisa disebut sebagai seorang pengawal. Tapi tak lebih dari seorang teman seperjalanan saja. Seorang pengawal harus memperkuat dirinya jika memiliki tuan yang lemah, bukan berarti seorang tuan tak boleh lebih kuat dari pengawalnya. Jika orang yang kita lindungi jauh lebih kuat dari kita, maka kita hanya perlu mengejarnya. Ingatlah itu baik-baik. Memangnya apa yang kau ketahui sebagai seorang pengawal? Pengawal yang dilindungi tuannya merupakan aib bagi seorang pengawal. Sedangkan aku terlalu sering dilindungi tuanku, sejak dia lemah hingga sekarang, sambung Taiwu sambil menatap ke tanah. Memangnya kau tahu apa tentang diriku, ha? Wukong mendadak emosi hingga menarik kerah baju Taiwu hingga wajah mereka berdekatan. Meski kau masih lemah saat ini, setidaknya kau masih bisa bertemu dengan orang yang ingin kau lindungi. Dilindungi oleh seorang tuan merupakan aib katamu. Kau salah besar, aib bagi seorang pengawal adalah kematian dari tuan yang harus mereka lindungi.
Camkan itu baik-baik. Bentak Wukong sambil mendorong mundur Taiwu. Setelah mendorong mundur Taiwu, Wukong membalikkan telapak tangannya sehingga menghadap ke atas langit. Lalu memunculkan pil yang dia racik dari intisari bunga kristal es dan kristal duri naga. Sambil melemparnya ke tubuh Taiwu, Wukong pun berkata, "Itu adalah pil yang akan menyembuhkanmu. Telan dan jadilah seorang pengawal yang sesungguhnya." Pil tersebut terjatuh ke daratan awan karena Taiwu tak langsung mengambilnya. Tempat pil itu terjatuh, tepat di depan ibu jari kaki kanan Taiwu. Setelah melempar pil racikannya, dia langsung membalikkan badan sehingga menghadap ke arah Xiao Tian. Sambil menatapnya, Wukong pun berkata, "Ayo kita mulai latihannya." "Tunggu, bukankah waktu di ruang Kaisar Langit bunga kristal es dan kristal duri naga masih belum berbentuk pil?" tanya Xiao Tian sambil menatap Wukong. "Maksudmu yang ini?" ucap Wukong sambil mengeluarkan 3 pasang bunga kristal es dan 3 buah kristal duri naga di masing-masing tangannya. "Sebenarnya berapa banyak bunga kristal es dan kristal duri naga yang kau miliki?" tanya Xiao Tian dengan mata terbelalak. "Aku memiliki lebih dari 20 pasang, naga putih memberikannya padaku setiap kali aku datang berkunjung. Kalau kau mau, kau boleh memilikinya," ucap Wukong sambil melempar bunga kristal es dan kristal duri naga kepada Xiao Tian. "Apa kau serius?" tanya Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. "Untuk apa aku berbohong? Toh aku tinggal minta lagi saja pada naga putih jika memerlukannya lagi," jawab Wukong dengan santainya. Kaibo bahkan mempertaruhkan nyawanya demi mendapatkan bunga kristal es, dan sekarang dia memberikannya seperti membalikkan telapak tangan. "Benar-benar sulit dipercaya," pikir Xiao Tian sambil menepuk dahinya. Setelah menerima 3 pasang bunga kristal es dan kristal duri naga, Xiao Tian langaung menyimpan benda-benda langka tersebut ke dalam cincin ruangnya. "Apa kau sudah siap berlatih sekarang?" tanya Wukong sambil menatap Xiao Tian. "Tentu saja," jawab Xiao Tian dengan senyum tipis di wajahnya. "Apa Jingmi boleh ikut berlatih?" tanya Jingmi sambil menarik pakaian Xiao Tian. Xiao Tian menatap ke arah Wukong karena tak tahu jawaban apa yang harus dia ungkapkan. Melihat Xiao Tian kehabisan kata-kata, Wukong langsung menganggukkan kepalanya sambil mengedipkan kedua matanya. Dia mengisyaratkan bahwa Jingmi juga boleh ikut berlatih. "Tentu saja kau boleh ikut, tapi jangan membuat repot Paman Wukong ya," ucap Xiao Tian sambil mengelus kepala Jingmi. Ucap Jingmi sambil menganggukkan kepalanya. Ketika Wukong berjalan mendekati Xiao Tian, Taiwu berkata, "Bisakah kau ajarkan aku juga?" Mendengar suara Taiwu membuat Wukong tersenyum tipis, dengan senyum di wajahnya dia pun berkata, "Tentu saja, kau juga boleh berlatih. Perlu kuingatkan, waktu di sini berbeda dengan waktu di alam nyata. 1 hari di sini sama dengan 1 hari di alam nyata. Kalau dari penjelasanku tadi, kalian pasti langsung berpikir bahwa dimensi kekosongan tak jauh berbeda dengan ruang hampa, bukan?" Xiao Tian, Taiwu dan Jingmi menganggukkan kepala mereka karena memikirkan hal yang sama. "Kalau kalian pikir latihan di sini akan sama seperti latihan di ruang hampa, maka kalian salah besar. Di dimensi kekosongan aku bisa mengatur suhu, gravitasi hingga tekanan roh yang bisa membuat bulu kuduk kalian merinding. Tak perlu basa-basi lagi, cepat latih kami agar menjadi lebih kuat," ucap Taiwu sambil menatap Wukong. Tepat ketika Taiwu mengucapkan kata terakhirnya, Sun Wukong mencabut 2 helai bulunya dan melemparnya ke depan hingga berubah menjadi tiruan dirinya. "Tubuh tiruan," ucap Xiao Tian dalam hati. "Jadi ini caramu melatih kami secara bersamaan?"
Tanya Xiao Tian sambil menatap Wukong. Benar sekali, seperti yang kujelaskan di awal pertemuan kita di dimensi ini. Kalian harus dilatih secara terpisah agar Lao Bifokua berlatih, ucap Wukong sambil tersenyum tipis. Belum sempat Kaisar Langit dan Dewa Petir memanggil Dewi Kuan Im, terdengar suara ketukan pintu disertai teriakan para prajurit dari luar kamarnya. Tok tok tok. Kaisar Langit, tolong bukalah pintunya. Wukong membuat keributan di luar perbatasan Istana Langit. Teriak prajurit surga sambil mengetuk pintu kamar rahasia. Setelah mendengar kabar tentang Wukong yang membuat ulah, Kaisar Langit langsung membuka pintu dan keluar dari kamar rahasianya. Diikuti oleh Dewa Petir yang ikut berjalan di belakangnya. Keributan apa lagi yang dilakukan kera itu? Tanya Kaisar Langit sambil menatap para prajurit surga. Dia menghajar semua dewa-dewi yang ingin mengunjungi Istana Langit. Bahkan Dewa Erlang pun tak dia izinkan lewat. Para prajurit surga yang berani ikut campur juga ikut menjadi bulan-bulanan Dewa Kera. Teriak prajurit surga sambil menundukkan kepala mereka. Setelah mendengar ucapan para prajurit surga, Kaisar Langit menutup pintu kamar rahasianya lalu berkata, jaga kamar ini dan jangan biarkan siapapun masuk. Baik Yang Mulia, ucap para prajurit sambil memberi hormat. Ayo kita pergi ke perbatasan Istana Langit, ucap Kaisar Langit melalui telepati. Baik Yang Mulia, jawab Dewa Petir melalui telepati. Kaisar Langit mengaktifkan teknik teleportasi sehingga menghilang dari pandangan semua orang. Dewa Petir juga menggunakan teknik yang sama untuk mengikuti Kaisar Langit menuju perbatasan Istana Langit. Perbatasan Istana Langit. Kaisar Langit terkejut bukan main, melihat ratusan Wukong menghadang para dewa di perbatasan dan menyerang setiap dewa yang memaksa menerobos. Ketika ingin turun tangan melawan Wukong, terdengar suara Dewi Kuan Im di dalam pikiran mereka, jangan ikut campur, Wukong melakukan ini atas permintaanku. Kera itu memang agak nakal, tapi dia telah berubah sejak melakukan perjalanan ke barat. Apa alasanmu melakukan semua ini, Dewi? Jika kau ingin menghentikan para dewa, kau cukup menampakkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuanmu, tanya Kaisar Langit sambil menatap ke atas langit. Aku sedang memiliki urusan di alam semesta pertama. Tak bisa datang ke sana karena keadaan yang mendesak. Para Buddha juga sedang memiliki urusan mereka sendiri, jawab Dewi Kuan Im melalui telepati. Lalu apa tujuanmu melakukan ini, Dewi? Tanya Kaisar Langit. Apa kau tak aneh melihat para dewa berdatangan satu persatu? Tanya Dewi Kuan Im. Bukankah mereka datang untuk melaporkan rincian tugas mereka? Jawab Kaisar Langit sambil menatap ke atas langit. Kau salah, mereka datang karena merasakan hawa keberadaan ular Yin dan Yang. Pusat dari badai dan cuaca buruk di seluruh alam semesta terlihat jelas ketika roh bela diri ular Yin dan Yang masih menampakkan potensi maksimalnya. Deki menghalangi para dewa, aku menyuruh Wukong menghadang dan menghajar semua dewa yang mencoba menerobos. Tenanglah, dia tak akan membunuh satupun penduduk langit karena aku yang telah membuatnya berjanji akan hal itu. Setelah mendengar penjelasan Dewi Kuan Im, Kaisar Langit tak jadi marah akan tingkah Wukong. Dia malah ikut turun tangan menghajar para dewa-dewi hingga tak sadarkan diri. Setelah membuat mereka tak sadarkan diri, Kaisar Langit mengaktifkan sebuah lingkaran sihir yang bisa menghapus ingatan para dewa-dewi. Semua itu dia lakukan agar mereka melupakan tentang pertanda kemunculan roh bela diri legendaris ular Yin dan Yang. Setelah Kaisar Langit menghapus ingatan mereka, Dewa Petir menyembuhkan luka para dewa-dewi satu persatu dengan hidung yang mimisan. Tepat setelah para dewa-dewi telah disembuhkan,
tubuh Tiruan Wukong mengembalikan tubuh mereka ke kediaman masing-masing agar mereka tak curiga saat sadarkan diri. "Kenapa hidungmu mimisan?" tanya Kaisar Langit sambil menatap Dewa Petir. "Apa kau tak melihat pemandangan segar dari pakaian dalam para dewi?" tanya Dewa Petir sambil menatap Kaisar Langit. Setelah mendengar jawaban Dewa Petir, Kaisar Langit langsung memberi penghormatan ala prajurit modern. Tangan kanannya ditempelkan ke dahi dengan siku yang ditekukkan. Punggung tangan kanannya menghadap ke atas langit, sedangkan telapak tangannya menghadap ke daratan. Tak lama setelah itu, pundak Dewa Petir terasa begitu berat karena ada tangan wanita yang tiba-tiba memegang pundaknya dari belakang. "Bisa kau ulangi ucapanmu?" tanya Dewi Petir sambil menepuk pundak Dewa Petir. "Berjuanglah saudaraku," ucap Kaisar Langit melalui telepati. "Berjuang matamu," pikir Dewa Petir dengan wajah yang membiru. Episode sebelumnya. Chapter 232, Dibawa Kabur. Episode berikutnya. Chapter 234, Dian Zeng Putra Petir. Chapter 234, Dian Zeng Putra Petir. Dewi Petir telah kembali ke alam para dewa karena tertarik dengan cuaca buruk yang tersebar ke seluruh jagat raya. Awalnya dia berniat untuk pergi ke alam dewa untuk mengecek sumber dari cuaca buruk tersebut. Akan tetapi saat dia baru sampai, dia malah menangkap basah tingkah mesum suaminya. "Pemandangan segar ya," ucap Dewi Petir. Tidak, kau salah dengar. Aku tak mengatakan hal seperti itu. Sungguh." Belum sempat Dewa Petir menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara Dian Peng yang memanggilnya dari perbatasan Istana Langit. "Ayah, kaukah itu?" Dewa Petir yang tadinya sedang menatap istrinya langsung menoleh ke belakang sambil berkata, "Dian Peng." Setelah Dewa Petir menatapnya, Dian Peng langsung berlari ke pelukan ayahnya dengan pipi yang dibasahi air mata. "Ayah, kemana saja ayah selama ini? Aku merindukan ayah." Hua. Dian Peng memeluk tubuh Dewa Petir begitu erat, mengabaikan ibunya yang juga telah lama meninggalkannya. "Terima kasih anakku, kau adalah penyelamat hidupku," pikir Dewa Petir sambil memeluk Dian Peng. "Ayah mendapat tugas dari Kaisar Langit. Jadi tolong bersabar ya. Seorang pria tak boleh nangis. Contohlah ayahmu ini, kau tak pernah melihat ayah menangis kan?" tanya Dewa Petir. "Bukankah ibu sering membuat ayah menangis? Aku selalu mendengar rintihan ayah kalau ibu membawa paksa ayah entah dari mana," elak Dian Peng sambil mencoba menghapus air matanya. "Pef." Kaisar Langit mencoba menahan tawa sambil menutup mulutnya rapat-rapat. Pokoknya pria tak boleh menangis. Cukup ingat itu baik-baik, oke?" "Jadi ayah bukan seorang pria?" tanya Dian Peng dengan wajah polosnya. "Pef." Hahaha. Kaisar Langit tak bisa menahan tawanya sehingga tertawa terbahak-bahak. Dewa Petir menatap Kaisar Langit dengan pandangan kesal sedangkan Dewi Petir sejak tadi cemberut dan masih mencoba menahan amarah karena kehadiran Dian Peng. Maaf aku tak bisa menahan diri untuk tertawa, aku sudah berusaha sejak tadi. Kalian lanjutkan saja pembicaraannya, biar aku yang pergi menemui Dewi Kuan Im." "Berjuanglah saudaraku." Kaisar Langit menghilang dari pandangan Dewa Petir dan semua orang. Dia menggunakan teknik teleportasi menuju ke tempat Dewi Kuan Im berdiam diri. Setelah Kaisar Langit menghilang, Dewi Petir menepuk punggung Dian Peng lalu berkata, "Bisakah kau tinggalkan ayahmu sebentar saja? Ibu ingin bicara dengan ayahmu." "Gak mau. Aku masih mau sama ayah," ucap Dian Peng dengan air mata yang berlinang.
Melihat Dian Peng sulit dibujuk, Dewi Petir langsung menotok punggung leher Dian Peng lalu memberi tubuh Dian Peng ke salah satu tubuh tiruan Wukong untuk dikirim kembali ke rumahnya. "Istriku, dia anak kita loh. Bisakah kau bertindak sedikit lebih lembut?" tanya Dewa Petir sambil menatap Dewi Petir yang sedang memberikan tubuh Dian Peng ke gendongan Wukong. Setelah tubuh tiruan Wukong menghilang sambil membawa pergi Dian Peng, Dewi Petir menatap Dewa Petir dengan pandangan yang begitu serius. "Mati aku, sepertinya hari ini dia benar-benar tak bisa memaafkanku. Meski sudah tak memiliki hati nurani karena sudah tak bisa merasa senang maupun sedih, biasanya dia tak pernah bertindak sekasar itu kepada Dian Peng. Bisa mati konyol aku kalau diam di sini terus," pikir Dewa Petir sambil menyiapkan jurus teleportasi. "Apakah Raja Iblis Dianzeng benar-benar putra pertama kita?" tanya Dewi Petir sambil meneteskan air mata. "Apa ingatanmu telah kembali?" tanya Dewa Petir sambil membatalkan jurusnya. "Ingatan? Apakah selama ini aku mengalami lupa ingatan?" tanya Dewi Petir sambil meneteskan air mata. "Iya, dan kau sendiri yang menyebabkan ingatanmu menghilang. Dianzeng terlahir di alam manusia, berbeda dengan putra dewa-dewi pada umumnya dia terlahir dengan hawa iblis yang menyelimuti tubuhnya. Karena hawa iblis tersebut, dia selalu dijadikan bahan ledekan teman-temannya saat kita kembali ke alam para dewa. Suatu hari Dianzeng mengamuk, dia dikuasai oleh hawa iblis miliknya. Memporak-porandakan sekolah para dewa dan menyakiti putra-putri dari dewa-dewi yang sedang menimba ilmu di sekolah dewa. Karena kekacauan yang dia lakukan saat hilang kendali, Dianzeng dihukum oleh Kaisar Langit untuk merenungi perbuatannya di dalam gua kesunyian. Gua tersebut ditutupi oleh arai pembatas yang tak bisa dilewati oleh dewa-dewi tanpa izin Kaisar Langit. Dia dihukum selama 10 tahun lamanya, tanpa makanan maupun minuman. Saat itu kita belum berteman dekat dengan Wukong, dan hanya bisa memohon kepada Kaisar Langit agar membebaskan Dianzeng karena masih berumur 8 tahun. Tapi permohonan kita selalu ditolak, dengan alasan bahwa itu sudah menjadi aturan langit. Demi keadilan agar para dewa-dewi yang lain tidak marah. Meski ditolak berkali-kali, kita tak pernah menyerah. Kita terus memohon kepada Kaisar Langit agar Dianzeng bebas dari kurungan. Setelah memohon berkali-kali, akhirnya Kaisar Langit merasa kasihan dengan kita. Meski Dianzeng tetap tak dibebaskan, dia memberi kita izin untuk mengunjungi dan memberinya makan dengan catatan tak boleh ada dewa-dewi yang tahu akan hal itu. Izin itu kita dapatkan di hari ke-7, kita pergi diam-diam saat dewa-dewi sedang disibukkan oleh tugas dari Kaisar Langit yang sengaja dia buat untuk mengalihkan perhatian para dewa-dewi. Saat itu kita merasa begitu senang karena bisa menemui Dianzeng setelah menahan rindu 7 hari lamanya. Sayangnya saat kita masuk ke gua kesunyian, yang kita dapatkan malah sebuah kejadian yang tak terduga. Dianzeng telah tewas diracuni oleh seseorang. Napas dan rohnya benar-benar tak bisa kita rasakan. Kaisar Langit dan dewa-dewi penjaga alam roh tak ada yang bisa membantu kita. Bahkan nama Dianzeng terhapus dari buku takdir. Setelah mengetahui kebenaran itu semua orang menyimpulkan bahwa roh Dianzeng telah hancur atau ditelan oleh iblis. Karena tak tahan dengan kebenaran tersebut, kau mengunci emosimu dan melupakan segala kenangan tentang Dianzeng. Hingga terciptalah kau yang sekarang, tanpa hati nurani dan hanya bertindak sesuai logika. Hanya satu emosi yang masih bisa kau rasakan yaitu amarah. Karena hal itu pula kau jadi mudah marah, jelas Dewa Petir sambil menatap Dewi Petir. Jika dia telah tiada, lalu kenapa sekarang dia muncul kembali? Tanya Dewi Petir dengan wajah yang dibasahi air mata.
Aku pun tak tahu, tapi mendengar kabar itu saja aku sudah merasa senang. Semoga saja dia benar-benar Dianzeng kita, ucap Dewa Petir sambil tersenyum tipis. Bolehkah aku memelukmu? Tanya Dewi Petir sambil tersipu malu. Tentu saja, kemarilah dan luapkan semua kesedihanmu. Biarkan air matamu mengalir agar emosimu segera kembali. Bersamaan dengan kembalinya semua emosimu, ingatanmu juga akan ikut kembali. Menangislah istriku, ucap Dewa Petir sambil memeluk Dewi Petir. Terhitung 2 hari sejak Wukong merebut Xiao Tian dari tangan Dewa Petir. Setelah insiden ular Yin dan yang benar-benar dilupakan oleh para dewa-dewi, Wukong mengembalikan tanggung jawab mengurus Xiao Tian beserta kawan-kawannya ke tangan Dewa Petir. Tiba saatnya bagi Dewa Petir berpamitan kembali dengan Dewi Petir dan anaknya yang paling kecil. Kenapa ayah harus pergi lagi? Kenapa bukan Paman Wukong saja yang pergi? Tanya Dian Peng sambil menarik pakaian Dewa Petir. Maaf putraku, ini semua sudah menjadi kewajiban ayah. Demi menebus kesalahan ayah di masa lalu, ayah harus membimbing Xiao Tian hingga sekuat ayahmu ini, ucap Dewa Petir sambil mengelus kepala Dian Peng. Istriku, aku pamit undur diri. Tolong jaga tubuhku dan putra kita Dian Peng saat aku pergi. Titipkan salamku kepada Dewi Chang'e dan para dewi yang lainnya, ucap Dewa Petir sambil menatap Dewi Petir. Ini adalah pertemuan terakhir kita untuk waktu yang lama, kenapa kau malah menyulut emosiku dengan menyebut nama wanita lain di hadapanku ha? Tanya Dewi Petir dengan tatapan kesal. Bukan begitu, maksudku sampaikan ucapan terima kasih kepada mereka karena mau merawat Dian Peng selama kita tidak ada, ucap Dewa Petir sambil tersenyum tipis. Oh, jawab Dewi Petir dengan wajah kesalnya. Kau sangat imut ketika sedang cemburu, ucap Dewa Petir sambil tersenyum tipis. Siapa juga yang cemburu, Hufet, ucap Dewi Petir sambil membuang wajahnya ke kanan. Setelah puas menggoda istrinya, roh Dewa Petir keluar dari jasadnya dan langsung terbang mendekati Xiao Tian. Bersamaan dengan itu tubuh fisik yang telah ditinggalkan mulai terjatuh ke pelukan Dewi Petir. Tepat ketika Dewa Petir ingin masuk ke dalam cincin ruang Xiao Tian, Dewi Petir memanggilnya dengan ragu-ragu. Tunggu. Ada apa? Tanya Dewa Petir sambil menoleh ke belakang. Jaga dirimu, dan berhati-hatilah, ucap Dewi Petir sambil menatap roh Dewa Petir. Baiklah, sampai jumpa cintaku, ucap Dewa Petir sebelum masuk ke dalam cincin ruangnya. Dewi Petir tersenyum tipis sambil menatap ke roh Dewa Petir. Sejak kapan mereka bisa semesra ini? Pikir Wukong yang berada di antara rombongan Xiao Tian. Baiklah, Dewa Kera. Dewa Petir telah masuk ke dalam cincin ruang. Ayo kita obrak-abrik sekte iblis, ucap Xiao Tian sambil menatap Wukong. Wukong tersenyum tipis setelah mendengar ucapan Xiao Tian. Setelah Xiao Tian dan rombongannya memegang pundak Wukong, dia langsung mengaktifkan sihir teleportasi menuju alam manusia. Episode sebelumnya. Chapter 233, Wukong dan tugasnya. Episode berikutnya. Chapter 235, kembali ke alam manusia.